Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Sinode GPI rumah kita. Sinode GPI keluarga kita. Lupa ya, ulangi sekali lagi. Sinode GPI rumah kita. Sinode GPI keluarga kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini sungguh ada sukacita yang Tuhan curahkan atas setiap kita. Ya, saya melihat wajahnya seger-seger. Ya. Apalagi tadi lihat yang sebelah kiri tadi, waduh, yang satu bilang kemana? Oh, pindah ke sana ya. Jejer-jejer pas bajunya sama semua ya. Seger-seger ya. Puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara terus menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Terlepas dari apapun yang kita hadapi, tapi pastikan kita punya prinsip, kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Apapun itu, apapun yang engkau hadapi, apapun yang saudara alami sepanjang minggu ini, jangan sampai merusakkan minyak, jangan sampai merusakkan sukacita yang ada. Terlebih ketika saudara masuk di dalam hadiratnya, terlebih ketika saudara bertemu dengan perkataan-perkataan firman, engkau sungguh menikmati itu. Ada sukacita yang mengalir dari dalam batin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada hati yang haus lapar akan firman pagi hari ini. Jangan biarkan hati kita kosong, amin. Jangan biarkan hati kita kosong. Ya, terus penuhi hati kita dengan firman, karena hanya firman yang sanggup membawa dan menuntun kita masuk di jalan-jalannya Tuhan, di mana disitulah Tuhan menyatakan pekerjaannya, kasih karunia-Nya, anugerahnya atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita sudah siap menerima firman. Ya, boleh ditampilkan? Ya, belum ada. Cari di drive day, cari yang GPI berdoa 2024. Ya biasanya tahu ya. Mungkin hari ini pikirannya khusus ya. Baru training soalnya. Baru training. Ya, enggak apa-apa. Ya, kemarin kita belajar bagaimana penguasaan diri. Halo, amin. Penguasaan diri, pengendalian diri itulah yang menjaga kita. Itulah pertahanan kita. Ya, Amsal dengan jelas berkata, orang yang tidak bisa menguasai dirinya seperti kota yang runtuh temboknya. Artinya ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, menguasai perkataan kita, kita tidak terus lanjut gitu ya. Sudah ya, lanjut lagi ya. Ya, betul. Ya, ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, menguasai perkataan kita, karakter tindakan kita akan terus memunculkan sesuatu yang negatif. Halo, amin. Ketika kota sudah runtuh atau sudah roboh temboknya, artinya sudah tidak lagi pertahanan. Musuh dengan mudah masuk, musuh dengan mudah untuk mulai menaruhkan benih-benih perkataan yang negatif, ya, sifat karakter yang negatif, sehingga itu akan sangat terlihat. Mungkin saudara nggak sadar, engkau tidak menyadari itu, tetapi orang lain dengan jelas melihat bagaimana keburukan yang saudara munculkan tanpa saudara sadari. Karena nggak ada pengendalian diri, saudara nggak sadar bahwa apa yang engkau lakukan, bahwa apa yang saudara perkatakan itu sesuatu yang di luar kebenaran. Sudah nggak ada kontrol lagi. Itu sebabnya penting, katakan penting. Penting untuk saudara mulai belajar menguasai diri. Apa saja yang perlu dikuasai? Ada 4: pikiran, perkataan, perbuatan, keinginan. 4 hal inilah yang perlu jemaat Tuhan mulai kendalikan. Dimulai dari pikiran. Karena pikiran itu mengendalikan yang 3 ini. Pikiran atau hati itu sama. Karena Amsal juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati-hatilah, berjaga-jagalah dengan apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Artinya pikiran dengan hati itu sama. Apa yang saudara pikirkan itu keluar dari dalam hatimu. Dimana ketika saudara mulai mengisi hatimu dengan perkara-perkara lahiriah, di situ juga pikiran saudara. Ya, makanya Matius berkata, di mana ada hartamu, ya di situ hati saudara. Ya, artinya apa yang kita pikirkan, ya di situ pikiran. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang terkandung di dalam hati kita, itulah yang kita pikirkan. Makanya penting itu setiap jemaat Tuhan mulai menguasai pikiran. Karena pikiran mengendalikan perkataan, pikiran mengendalikan perbuatan, pikiran mengendalikan keinginan jemaat Tuhan. Halo, amin. Artinya betul-betul pikiran ini menjadi sesuatu yang sangat sentral bagi pembangunan jemaat Tuhan.
Ya, tanpa pikiran saudara dikendalikan oleh Roh Kudus, maka akan ada banyak bentuk-bentuk ya sesuatu yang negatif yang saudara kerjakan. Karena pada dasarnya manusia itu selalu dan suka melakukan perbuatan yang jahat. Ya. Akan selalu bertentangan antara keinginan dan antara kehendak roh. Keinginan daging dan kehendak roh itu akan sangat-sangat bertentangan. Ya. Disinilah pikiran menjadi medan peperangan. Yes. Ya. Siapa yang bisa menguasai pikiran, dia akan menang. Ya. Ketika keinginan jasmani yang menguasai pikiran, maka saudara akan melakukan ada perkataan yang buruk, ya perkataan di luar kebenaran, hanya ada keinginan-keinginan duniawi. Kehendak roh akan menjadi aktivitas roh atau keinginan roh itu akan kalah dengan segala bentuk keinginan jasmani. Ya. Ya. Pikiran menjadi pusat yang perlu kita kuasai. Kemarin kita sudah belajar bagaimana pikiran itu dibagi menjadi dua, alam sadar dan bawah sadar. Alam bawah sadar kita 88%. Makanya itulah yang harus kita kendalikan. Itulah yang harus kita kuasai. Ya. Rasul Paulus dengan jelas berkata, kuasailah, kendalikanlah pikiran itu. Lanjut, boleh ditampilkan. Coba kita buka di dalam Alkitab kita di dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang ketiga. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Belum semua, saya tunggu. Roma 12 ayat yang ketiga, saya mau kita baca ini bersama-sama. Setiap ada kesempatan Bapak Ibu Saudara baca firman, ayo kita baca bersama-sama. Latih mulut kita untuk bersuara, latih mulut kita untuk memperkatakan firman. Amin. Roma 12 ayat yang ketiga kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya minta tolong yang bawa HP nanti bisa disiapkan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika kita membaca ayat ini, ya kita bisa melihat bahwasanya Rasul Paulus berkata supaya kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Ya. Hendaklah kita belajar untuk menguasai pikiran kita. Ya. Ketika saya menggali apa yang dimaksud dengan hal-hal yang lebih tinggi, apakah kita nggak boleh bermimpi? Ya. Mimpi adalah kunci, katanya Nicinya gitu. Apakah kita nggak boleh bermimpi? Padahal ya dunia berkata bermimpilah setinggi langit. Ya kalau saya jatuh-jatuh masih di antara bintang-bintang, katanya gitu ya. Apakah kita tidak boleh bermimpi? Apakah kita tidak boleh memiliki keinginan yang besar, mimpi yang besar? Apakah itu maksud ayat ini? Ketika saya menggali lebih dalam lagi, bisa minta tolong dibacakan di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Di sini akan jauh lebih jelas apa maksud Rasul Paulus dengan kita belajar menguasai diri, jangan memikirkan hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang seharusnya kita pikirkan. Demikian firman Tuhan. Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Ya, Allah sudah memberi anugerah di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saya menasehati saudara-saudara semuanya. Ya. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Ya, janganlah merasa lebih tinggi. Jangan saudara merasa, jangan ada kesombongan itu mulai muncul dari dalam dirimu. Lanjut. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Ya, dengan rendah hati. Lanjut. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Oleh karena ia percaya kepada Yesus. Halo, amin. Amin. Dari ayat ini kita lebih jelas lagi bahwa ayat dimaksud jangan sampai kita punya pikiran, jangan ada kesombongan, ada merasa tinggi hati atau lebih daripada yang lain. Kenapa ini nggak boleh dibiarkan? Ya. Kenapa ini nggak boleh dibiarkan? Pasal ini berbicara mengenai
kesatuan tubuh Kristus. Kalau saudara terus baca ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, di situ berbicara mengenai kesatuan tubuh Kristus. Ketika saudara nggak bisa menguasai pikiran, ketika bukan Roh Kudus yang menguasai pikiran saudara sebagai jemaat Tuhan, maka saudara akan punya pikiran yang berbeda dari apa yang sudah Tuhan tanamkan di dalam gerejanya. Saudara nggak bisa lagi menyelaraskan pikiran saudara dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam gerejanya. Jemaat Tuhan akan berjalan sendiri. Intinya itu. Orang yang berjalan sendiri merasa dirinya sanggup, merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu tanpa saudara ada di dalam tengah-tengah komunitas orang percaya. Maksud ayat ini tuh seperti itu. Bukan nggak boleh bermimpi yang besar, bukan. Tetapi jangan sampai setiap jemaat punya pikiran, tanpa gereja aku bisa berjalan sendiri kok. Tanpa gembala aku juga bisa kok cari firman sendiri. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai saudara punya pikiran yang berbeda dari apa yang sedang Tuhan kerjakan atas gerejanya. Ketika saudara punya pikiran yang berbeda dengan apa yang sedang pemimpin rohani tanamkan di dalam gereja lokal, pada saat itulah saudara kehilangan arah. Pada saat itulah saudara jatuh sebenarnya. Yang Tuhan mau itu saudara punya pikiran yang sama. Hendaklah kamu di dalam Kristus Yesus memiliki pikiran dan perasaan yang sama. Ketika saudara nggak bisa menguasai pikiran, maka akan timbul pikiran-pikiran manusiawi. Walaupun saudara ada di tengah-tengah gereja, walaupun saudara mengaku sebagai anggota jemaat gereja penyebaran Injil Merican, tetapi karena pikiran saudara tidak dikuasai oleh firman dan rohnya, saudara punya pikiran yang berbeda. Ketika seseorang punya pikiran yang berbeda, dia akan melangkah jalannya berbeda. Dia tidak lagi ada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Pasal ini berbicara mengenai kesatuan. Ketika saudara punya pikiran yang berbeda, saudara nggak akan bisa melebur. Itu sebabnya masih ada banyak jemaat Tuhan yang nggak bisa melebur di dalam komunitas. Kenapa? Mereka belum dikuasai pikirannya. Mereka belum bisa mengendalikan pikirannya. Mereka masih merasa sombong. Yang penting aku ibadah tanpa aku ikut komunitas, tanpa aku didoakan, aku bisa berjalan. Toh buktinya sampai saat ini aku baik-baik saja. Nah, pikiran-pikiran seperti itulah yang disebut dengan Rasul Paulus, pikiran yang sombong, tinggi hati, merasa mampu tanpa ada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Haleluya. Bukan soal bermimpi besar, tetapi ini menunjukkan sikap hati. Bagaimana jemaat Tuhan, engkau sebagai jemaat Tuhan harus punya pikiran yang sama. Kalaupun masih ada, engkau harus mulai mengendalikan pikiran saudara. Saudara harus mulai mengadopsi cara berpikir yang sama. Apa yang sedang Tuhan tanamkan di dalam diri pemimpin rohani, apa yang Tuhan sedang taruhkan di dalam firman-Nya, saudara harus mulai kendalikan dan saudara harus mulai kuasai. Ini ada pikiran-pikiran manusiawi, pikiran yang jahat, pikiran yang salah sangka, curiga dan sebagainya. Itulah yang saudara harus kendalikan, supaya saudara bisa melebur di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Saudara tidak berjalan sendiri. Karena orang yang berjalan sendiri, Alkitab berkata, artinya orang itu merasa diri mampu, artinya orang itu sombong. Bukan soal saudara selama ini aku baik-baik saja. Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan mau ada kesatuan tubuh Kristus, punya pikiran yang sama, sehati, sejiwa, sepikir. Ketika saudara tidak lagi memiliki pikiran yang sama, maka langkah dan jalan saudara akan berbeda dengan apa yang sedang Tuhan taruhkan dalam diri seorang pemimpin. Ketika jalannya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut, karena dia tidak mengikuti jalan yang Tuhan sudah tunjukkan dalam diri seorang pemimpin. Buat apa pemimpin rohani? Untuk menunjukkan jalan supaya jemaat tidak tersesat, supaya jemaat tidak terjatuh. Tetapi ketika saudara belum bisa menguasai pikiran, masih ada pikiran yang berbeda, masih ada pikiran-pikiran yang menolak, maka pada saat itu juga kendali saudara akan pikiran saudara dikuasai oleh keinginan jasmani. Ada banyak pembenaran prinsip-prinsip dunia yang terus bekerja, sehingga tidak lagi saudara ada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Saudara nggak bisa bertumbuh di dalamnya. Karena kalau jemaat mau bertumbuh, saudara harus ada di dalam komunitas. Kita sudah belajar itu. Pentingnya komunitas supaya saudara bisa bertumbuh. Kalau saudara tidak ada di dalam komunitas,
Pikiran saudara tumbuh, perkataan saudara tumbuh, tetapi ketika kita ada di dalam komunitas, kita semakin tajam, pikiran kita bertumbuh, iman kita bertumbuh. Tetapi itu harus dimulai dari pikiran yang sama. Ya, itu sebabnya saya tidak lagi menganggap lumrah atau menormalisasi kalau ada pikiran, oh jemaat itu kan beda-beda, jemaat itu kan karakternya beda-beda, jemaat itu kan warna-warni. Saya nggak tolerir itu. Karena firman berkata engkau harus punya pikirannya sama. Ketika saudara masih berkata, oh jemaat kan warna-warni, bang nggak apa-apa, nggak bisa. Ketika saudara masih punya pikiran yang berbeda dengan apa yang saya tangkap, saudara masih punya pikiran berbeda dari kebenaran, engkau akan berjalan di luar komunitas. Saya boleh pastikan itu. Karena Rasul Paulus juga jelas berkata, engkau harus kendalikan dan kuasai pikiran. Memang jemaat itu karakternya berbeda, tetapi karena mereka sudah menerima Roh Kudus, sudah dipulihkan. Seharusnya karakter mereka karakter Kristus sama, nggak beda lagi. Pikirannya juga sama. Apa yang saya tangkap, apa yang saya berikan, itulah yang saudara pikirkan. Kalau masih ada pikiran yang berbeda, artinya saudara masih belum bisa mengendalikan pikiran. Masih ada pikiran-pikiran manusia yang terus engkau bawa. Masih ada prinsip-prinsip dunia yang masih terus engkau pegang. Dan itu akan bertentangan dengan kebenaran. Semakin saudara terus pegang kebenaran, semakin saudara terus pegang prinsip dunia, pikiran manusia, engkau akan semakin sulit menjalani atau mengikuti jalan pikiran Tuhan, jalan pikiran firman. Karena itu tidak bisa diselami dengan akal manusiawi. Makanya pikiran kita harus dikendalikan. Pikiran kita harus dikuasai. Supaya kita bisa mengikuti jalan berpikir, logika ilahi yang Tuhan taruhkan di dalam firman-Nya. Ketika kita masih berpijak dengan pikiran manusia, kita tidak akan bisa menyelaraskan dan mengadopsi cara berpikir yang sama. Saudara akan masih terus memiliki prinsip-prinsip dunia, prinsip-prinsip pembenaran. Oh aku sakit ini karena memang cuacanya jelek. Lebih dari apa? Ya saudara dengan orang-orang dunia yang masih berpikiran sama. Ya, oh aku seperti ini memang keadaannya seperti ini ya. Itu pikiran-pikiran manusia yang harus mulai dipatahkan. Karena Tuhan mau saudara punya pikiran yang sama, perasaan yang sama, gak boleh berbeda. Mungkin dulu ketika saudara masuk ke tempat ini, saudara punya pikiran yang berbeda, karakter saudara berbeda, karena saudara dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda. Keluarganya satu aja, anak dan anaknya, kakak dan adik aja bisa beda kok tabiatnya. Apalagi ini dari berbagai macam suku, bangsa, ras, bahasa, keluarga, daerah, wah campur di tempat ini jelas berbeda. Tetapi kan saudara sudah dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Ketika saudara bisa menguasai pikiran, saudara akan memiliki jalan pikiran yang sama. Ketika saudara masih belum bisa mengadopsi atau menjelaskan pikiran saudara dengan apa yang sedang firman kerjakan di gereja lokal, artinya saudara belum bisa menguasai. Saudara masih memikirkan hal-hal yang lain. Saudara masih memikirkan pikiran kepentingan saudara sendiri. Makanya Alkitab juga berkata, jangan engkau memikirkan kepentingan dirimu, tapi kepentingan Kristus. Nah, kalau saudara sudah memikirkan kepentingan Kristus, saudara akan terus hidup dan ada tinggal di tengah-tengah komunitas. Karena saudara membutuhkan itu. Tetapi ketika saudara motivasi saudara ibadah hanya untuk dirimu sendiri, yang penting aku diberkati, yang penting bisnisku lancar, yang penting segala sesuatu berkat itu mengalir, saudara gak akan butuh komunitas. Kenapa? Motivasi hanya untuk dirimu sendiri. Ketika saudara masih punya pikiran seperti itu, akan sangat sulit saudara melebur di dalam komunitas. Akan sangat sulit saudara masuk di dalam kesatuan tubuh Kristus. Hanya tinggal menunggu waktu cepat atau lambat engkau akan meninggalkan pekerjaanmu. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Karena gak akan kuat. Saudara kuat karena ada yang menopang, yaitu komunitas. Ketika saudara ada di luar komunitas, tinggal menunggu waktu saja, engkau akan meninggalkan Tuhan, atau saudara akan meninggalkan pekerjaan rohnya. Nah, dari sini kita belajar bagaimana pentingnya untuk saudara mulai menguasai pikiran. Caranya bagaimana? Ayo taklukkan itu, tawan segala bentuk pikiran-pikiran manusiawi. Coba dibaca di dalam 2 Korintus 10. 2 Korintus 10.
2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Nanti saya minta tolong dibacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca di dalam terjemahan baru Alkitab kita, 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Halo, amin. Kita baca bersama-sama. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin. Amin. Lihat ayat ini dan pahami ayat ini. Ada banyak pemikiran-pemikiran, siasat-siasat manusia, kubu-kubu pertahanan, prinsip-prinsip dunia yang bercokol di dalam diri kita. Tetapi Rasul Paulus dengan jelas berkata, ayo mulai kendalikan itu. Ya. Bahkan dia berkata di ayat ini, kami menentang itu. Ya, Rasul Paulus katakan, aku menentang segala pikiran-pikiran yang berbeda dari firman, dan mulai menawan segala pikiran dan menaklukkannya, mengendalikannya di dalam Kristus. Rasul Paulus tidak mentolerir adanya pikiran yang berbeda. Dia mau setiap jemaat yang menerima firman, ayo mulai kenali firman itu, mulai pahami firman itu, dan mulai adopsi firman sehingga pikiran-pikiran yang berbeda itu bisa diselaraskan. Halo, amin. Amin. Coba dibaca di dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Ada? Demikian firman Tuhan. Ya. Dengan cara mengalahkan semua perdebatan musuh. Ya, dengan cara mengalahkan semua perdebatan. Tuhan nggak mau ada perdebatan. Ketika saudara terima firman, ya terima. Jangan ada perdebatan, jangan ada pertentangan. Ya. Lanjut. Dan kesombongan manusia. Dan kesombongan manusia. Orang yang berjalan sendiri tanpa arahan firman, dengan jelas Alkitab berkata itu orang yang sombong. Lanjut. Yang menjadi penghalang bagi orang itu sendiri untuk mengenal Allah. Menjadi penghalang. Pikiran-pikiran yang belum dikendalikan oleh firman dan rohnya itu menjadi penghalang untuk saudara mengenal Allahmu sendiri. Ya. Sehingga saudara menjadi anak yang tidak dikenal oleh bapaknya. Lanjut. Kami juga mengalahkan semua pendapat yang menentang ajaran tentang Kristus. Ya, menentang semua pendapat. Ya, tidak ada lagi alasan, tidak boleh ada lagi pendapat yang berbeda. Rasul Paulus mau setiap pikiran itu pikiran jalan berpikir yang sama. Lanjut. Supaya pikiran orang lain ditundukkan dan menjadi taat taat. Kenapa nggak taat? Karena masih punya pikiran yang berbeda, masih punya jalan berpikir yang tidak sama dengan apa yang sedang Tuhan taruhkan di dalam diri seorang pemimpin. Ya. Sehingga menjadi apa? Menjadi tidak taat. Itulah pentingnya pikiran dikuasai oleh firman. Tanpa itu semua, saudara akan berjalan sendiri. Tanpa disadari, saudara sudah berjalan sendiri. Memang saudara masih ada di tengah-tengah tempat ini, saudara masih anggota gereja jemaat, tetapi saudara sudah punya jalan berpikir sendiri. Saudara sudah mulai menyerang dari apa yang Tuhan sedang tanamkan, Tuhan sedang taruhkan di dalam gereja lokal. Ya. Saudara sudah berjalan sendiri. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan jelas berkata di dalam ayat ini, saya tidak mentolerir, saya tidak lagi menormalisasi, saya tidak lagi menganggap itu hal yang biasa jika masih ada perdebatan, masih ada pertentangan, masih ada pikiran yang berbeda. Ya. Memang sudah seharusnya gereja Tuhan dibangun dari dasar firman. Ya. Tidak ada lagi pikiran yang berbeda. Ya. Amin. Ya. Tidak boleh ada pikiran yang berbeda. Ya. Semuanya harus memikirkan hal yang sama. Ya. Harus mulai belajar mengendalikan pikiran, menguasai pikiran. Halo, ya. Menguasai pikiran. Kalau sudah pikiran dikuasai oleh Roh Kudus, tadi perbuatan atau karakter, keinginan, perkataan itu akan sama. Yeah. Tidak lagi beda-beda. Yeah. Oh, si A karakternya begini, oh si B karakternya begini. Oh, biasa kan mereka memang manusia. Udah nggak ada lagi seperti itu. Yeah. Ya karena pikirannya sama. Kalau sudah pikirannya sama, sudah pasti akan yang dimunculkan adalah perkataan, karakter,
di dalam Kristus. Ayat ini berkata, aku menaklukkan pikiranku yang jahat, pikiranku yang belum hidup di dalam kebenaran. Aku taklukkan itu, aku kendalikan itu, supaya tidak timbul perdebatan, supaya tidak timbul pertentangan, supaya tidak timbul pertanyaan-pertanyaan, supaya tidak timbul prinsip-prinsip dan siasat manusia, tidak timbul kesombongan. Tapi saudara-saudari, ketika saudara belum bisa menyelaraskan pikiran saudara dengan firman, maka akan timbul kesombongan. Firman dengan jelas berkata seperti itu. Dengan sendirinya itu akan muncul ketika saudara belum bisa menyelaraskan pikiran saudara dengan firman. Ya, jadi belajar di sini. Rasul Paulus berkata, aku menaklukkan pikiranku. Artinya ada suatu kondisi Rasul Paulus pun berusaha berjuang di dalam dirinya untuk menaklukkan pikiran yang belum dikuasai oleh Kristus. Aku taklukkan, artinya bukan dirinya lagi, bukan pikirannya lagi, tetapi Kristus. Tetapi Yesus yang berkuasa, Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang menguasai area-area berpikir, prinsip-prinsip yang ada di dalam dirinya mulai diubahkan. Segala prinsip dunia tidak sesuai mulai dihancurkan. Segala prinsip dunia tidak sesuai dengan firman mulai digeser, diganti dengan firman. Sehingga akan muncul kesatuan. Jemaat yang sehati, sepikir, sejiwa. Sepikir artinya punya satu pikiran, pikirannya sama, karakternya sama, perbuatannya sama. Dimulai dari pengendalian diri, mengendalikan pikiran. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih. Yang lebih artinya jangan punya pikiran yang berbeda dari apa yang sedang firman Tuhan taruhkan. Rasul Paulus dengan jelas berkata, supaya saudara mulai membuang segala pikiran-pikiran manusiawi, pikiran keinginan jasmani, mulai mengisinya dengan hal-hal yang ilahi. Baca di dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua, sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Kolose 3 ayat yang kedua, kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Kolose pasal 3 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itulah caranya untuk saudara mengendalikan pikiran. Caranya bagaimana? Pikirkan saja perkara yang di atas. Artinya apa? Bacakan di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Bis. Kolose 3 ayat yang kedua dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Allah yang hidup. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara, jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Itulah caranya untuk saudara mulai mengendalikan pikiran. Mulai penuhi pikiran saudara dengan hal-hal surgawi. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Sulit Pak Gem, kan kita masih hidup di dunia. Kita masih bersentuhan dengan hal-hal lahiriah. Kita makan jika kita masih butuh uang, kita masih butuh makanan dan sebagainya. Kita belum hidup di surga, memang betul. Saudara masih hidup dan bersentuhan dengan hal-hal dunia. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, ayo mulai kuasai, kendalikan, mulai penuhi pikiran saudara, arahkan pikiran saudara dengan hal-hal yang sifatnya surgawi. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Ketika saudara mulai belajar itu akan muncul logika ilahi. Bukan lagi logika manusia, tetapi logika ilahi.
Ketika fakta lahiriahnya saudara masih butuh uang, lahiriahnya saudara masih butuh makan dan sebagainya. Ketika fakta lahiriah bertemu dengan logika yang lahiriah, maka timbul kecemasan, kekhawatiran di situ. Tetapi ketika fakta yang saudara hadapi memang negatif mungkin. Zaman sekarang harga-harga makin mahal, pekerjaan makin sulit, itu fakta yang kita harus hadapi. Tetapi ketika saudara menghadapinya dengan logika ilahi, dengan pikiran surgawi, maka logika ilahi itu akan menelan segala sesuatu yang sifatnya lahiriah. Halo, amin. Maka akan timbul damai sejahtera. Saudara nggak khawatir lagi, karena yang saudara pakai adalah logika ilahi. Yang saudara pakai adalah pikiran-pikiran yang isinya pikiran-pikiran surgawi, bukan lagi hal-hal yang lahiriah. Memang kita masih logikanya masih bersentuhan dengan fakta-fakta lahiriah, tetapi sadarilah fakta lahiriah itu seringkali dipakai oleh musuh sebagai tempat berpijak untuk menaburkan benih kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Ini yang dipakai oleh iblis. Artinya kita harus memiliki logika ilahi untuk mengalahkan fakta yang sifatnya lahiriah. Kita sudah lihat bagaimana contoh Tuhan bisa bekerja. Ya, fakta lahiriah seperti Elia, dia tidak ada makanan, tetapi logika ilahinya Elia bekerja. Dan pada saat itu Tuhan mengirimkan burung gagak, Tuhan mengirimkan roti, mengirimkan daging. Tuhan memelihara kehidupannya. Ya, artinya jangan saudara menghadapi fakta lahiriah dengan logika lahiriah. Saudara akan takut, saudara akan khawatir, engkau akan gagal. Ya. Rasul Paulus mengajarkan, kuasailah pikiran saudara, pikirkanlah firman saja. Ketika saudara menghadapi fakta lahiriah, saudara harus mulai taruh firman untuk menghadapi fakta lahiriah itu. Bahwa segala sesuatu Tuhan menyediakan, Tuhan mengasihi orang yang berharap kepadanya, Tuhan menyediakan. Itu terus yang saudara harus pikirkan, itu terus yang saudara harus berkatakan. Jangan biarkan ada area-area berpikir yang kosong yang akan dikuasai oleh iblis, oleh musuh untuk menaruhkan benih-benih kekhawatiran, ketakutan. Karena faktanya memang dunia itu akan semakin berat. Ya, 7 tahun kelimpahan itu sudah berlalu. Yang saudara hadapi saat ini 7 tahun yang penuh dengan kesusahan, kelaparan, itu fakta yang harus kita hadapi. Tetapi jangan biarkan fakta itu mempengaruhi jalan berpikir kita. Rasul Paulus dengan jelas berkata, kuasailah itu, kendalikanlah itu. Tuhan sudah memberikan jalan berpikir yang baru lewat firman-Nya. Tuhan sudah memberikan logika yang baru lewat firman-Nya. Segala bentuk pikiran-pikiran manusia itu akan dipatahkan, akan dihancurkan. Tuhan gantikan dengan cara berpikir Kristus, cara berpikir ilahi yang akan menekan, bahkan menaklukkan segala bentuk intimidasi. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Karena itulah bentuk intimidasi. Yang dimanfaatkan apa? Keadaan sekitar, lingkungan sekitar, fakta-fakta sekitar. Itulah yang dipakai sebagai senjata untuk kuasa kegelapan mulai merubah atau mengintimidasi jalan berpikir kita, sehingga kita tidak lagi memiliki pikiran Kristus. Dengan jelas dalam ayat ini dengan berkata, setelah belajarlah pikirkan sesuatu yang sifatnya ilahi. Jangan selalu memikirkan dunia. Ketika saudara terus memikirkan dunia, saudara gak punya kendali atas pikiran saudara. Tetapi ketika saudara belajar dan mengizinkan Roh Kudus dan memikirkan apa yang dikerjakan oleh firman, memikirkan firman, merenungkan firman, maka pada saat itulah firman akan mulai menelan segala bentuk yang lahirnya. Firman itu jauh lebih berkuasa. Kebutuhan lahiriah itu sifatnya sementara, tapi firman itu kekal. Apa yang ada di dalam dunia ini, itu sifatnya fana dan sementara, tetapi firman itu kekal. Pikirkanlah firman, sehingga saudara akan bisa menjalani hidup ini tanpa ada rasa takut. Dan mulai saudara belajar mengendalikan pikiran saudara, supaya saudara bisa ada bertumbuh di dalam komunitas. Kendalikanlah itu. Jalan berpikir itu menjadi sentral di dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan saudara mulai memikirkan hal-hal yang berbeda dari apa yang sedang Tuhan taruhkan atas gereja ini. Caranya bagaimana? Terus pikirkanlah firman. Dialah surga memenuhi pikiran saudara. Surga itu artinya sesuatu yang ilahi, sesuatu yang Tuhan persiapkan atas kehidupan saudara. Pikirkanlah itu. Jangan selalu memikirkan dunia. Kau akan khawatir. Inilah cara untuk jemaat Tuhan mulai mengendalikan
pikiran. Minggu depan kita akan belajar bagaimana kita mengendalikan perkataan. Tetapi pastikan pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, akan mudah untuk kita mengendalikan keinginan, perbuatan, perkataan itu akan jauh lebih mudah. Tetapi kalau pikiran kita belum dikuasai, maka karakter, perbuatan, perkataan kita akan sangat sulit juga dikuasai, dikendalikan. Karena pikiran kita belum dikuasai oleh Roh Kudus. Pastikan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara yang masih membawa siasat, ya kubu-kubu pertahanan, Tuhan Yesus berkata, aku menawan itu, aku menaklukkan itu. Jika sampai saat ini saudara belum bisa memahami jalan berpikir yang Tuhan taruhkan atas gereja ini, ayo mulai kendalikan. Ayo mulai izinkan firman itu bekerja atas kehidupanmu. Engkau mulai bawa pikiran-pikiran yang ilahi di dalam hidupmu. Engkau tidak lagi memikirkan hal-hal dunia. Engkau tidak ada lagi perdebatan dan pertentangan. Rasul Paulus mau di tengah-tengah jemaat ini, saudara sebagai jemaat memiliki pikiran dan perasaannya sama. Amin. Tidak ada lagi pikiran yang berbeda. Oh, segala bentuk pikiran-pikiran yang berbeda, segala bentuk keinginan-keinginan manusiawi, segala bentuk kubu-kubu pertahanan manusiawi, siasat dan prinsip-prinsip manusia, aku hancurkan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan dengan logika ilahi, Tuhan gantikan dengan pikiran Kristus, sehingga jemaat di tempat ini engkau bisa berjalan di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Engkau tidak berjalan sendiri, engkau tidak menjadi benalu di tengah-tengah gereja Tuhan, tetapi engkau berfungsi, engkau berdaya guna di rumah rohani ini. Tidak ada lagi yang berjalan di luar rencana Tuhan. Semua jemaat ada di dalam jalan-jalan Tuhan, yang menjadi taat dengan mendengarkan suara Tuhan, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang memunculkan karakter Kristus di setiap apa yang mereka kerjakan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hati kita.